Hari ini panas banget, bikin kamu jadi pengen minuman dingin yang segar. Kamu masuk ke mobil dan mengambil botol yang kamu tinggalkan di jok depan. Ya ampun, saking panasnya, kamu bisa ngerebus mie pakai air itu. Untungnya di mobilmu ada kulkas mini. Yap, di kebanyakan mobil, kamu bisa buka lubang angin di laci dashboard supaya angin dari AC masuk ke sana. Memang nggak bisa buat nyimpan es krim sih, tapi lacinya bisa jadi cukup dingin buat nyimpen minuman atau roti lapis biar nggak basi. Ups, kayaknya bukan cuma air botolan yang jadi panas. Kalau mesinmu panas karena cuaca atau masalah teknis, nyalain aja mesinnya sampai ke suhu maksimal dan biarkan panas dari mesin masuk ke mobil. Ya, kamu nggak salah denger kok. Ini bakal meringankan beban sistem pendingin mesin. Kalau pengukur suhunya udah balik ke posisi normal, berarti itu berhasil. Ini juga bisa jadi pertolongan pertama sampai kamu ke bengkel. Kamu harus ganti ban tapi kunci pasnya nggak nyampe. Kalau harus membungkuk rendah, punggungmu pasti sakit. Nah, kamu bisa bikin kunci pasnya lebih panjang pakai pipa. Kalau kunci pas udah di mode teleskopik, akan lebih mudah buat ngelepas mur pakai kekuatan. Kamu harus ngisi oli tapi nggak punya corong. Oli itu penting supaya mesin mobil nggak kepanasan. Kalau kamu nggak mau berantakan, obeng mungkin bisa bantu. Pegang di dekat lubang dan oli bakal mengalir lancar. Jangan lupa dibersihkan setelahnya ya. Kamu lagi nyetir malam-malam di jalanan sepi. Tiba-tiba kamu ngerasa ngelindes sesuatu, semacam alat yang ada tabung logamnya. Lalu kamu sadar ada mobil mencurigakan yang ngikutin kamu. Hati-hati, niat orang itu memang ngikutin kamu sampai kamu berhenti. Dan tentu itu nggak lama lagi. Kalau orang di mobil itu cuma nusuk banmu pakai obeng, lubangnya mungkin bisa nutup dan kamu bisa jalan jauh. Tapi tabung logam tadi bikin udara di ban cepat keluar, dan ini masalahnya. Waktu kamu keluar mobil buat ngecek, orang jahat itu mungkin menawarkan bantuan, lalu berusaha mencuri mobilmu. Kalau seandainya ban mobilmu bocor dan kamu nggak punya alat buat benerinnya, jangan lepas bannya. Kamu bisa pakai obeng buat nutup kebocorannya. Ini bakal bertahan sementara sampai kamu nemu bengkel terdekat. Jangan pernah memarkir mobil di bawah pohon yang lagi berbunga. Bukan cuma karena burung yang bakal ngasih kamu hadiah kecil loh ya. Pohon yang lagi berbunga biasanya mengeluarkan cairan lengket yang bisa jatuh ke mobilmu. Zat ini bisa merusak cat dan lapisan mobilmu seiring waktu. Kalau kamu belum sempat nyuci mobil, nodanya nggak bakal hilang. Kamu bisa pakai larutan sabun atau cairan khusus buat ngebersihinnya. Campurkan sabun dan air di botol semprot dan bersihkan. Larutan ini juga bisa dipakai buat ngebersihin noda bekas serangga. Pastikan jangan menggosok terlalu keras saat membersihkan, supaya lapisan cat mobilmu nggak tergores. Oke, ngaku deh, kamu termasuk yang suka menghemat uang dan nggak pakai larutan antifreeze buat ngebersihin kaca depan mobil? Nah, kalau cuaca lagi dingin, tangki di dalam mobil itu bisa berubah bentuk loh, bahkan retak. Ada orang yang pakai antifreeze waktu suhu beku di malam hari. Tapi pas siang, waktu suhu lagi hangat, cairan itu mulai berbau. Nah, kamu bisa pakai larutan ini. Campurkan antifreeze dengan air suling dengan perbandingan 1:1,5. Kamu jadi cuma pakai sedikit antifreeze dan nggak bakal merusak tangki. Pastinya kamu ngerawat mobil dan bersihin jendelanya. Tapi apa kamu pernah bersihin karet jendelanya? Meski mobil kelihatan bersih, karet jendela itu magnetnya debu. Kaca depanmu juga bisa tergores karena itu. Seiring waktu, goresannya bakal menebal dan gak bisa dihilangin. Jadi, lebih baik mencegah daripada menyesal. Turunkan jendela. Bersihkan debu yang tampak dengan kain mikrofiber. Semprotkan cairan khusus mobil ke karetnya. Gosok dengan sikat gigi, lalu bersihkan dengan kain mikrofiber lembab. Pastikan jangan sampai ada residu. Cek apakah udah bersih. Ulangi kalau perlu. Kamu juga bisa ngecek karet di bagian dalam dan bersihkan itu juga. Oh iya, pernah lihat video orang yang buka mobil pakai plunger? Itu hampir mustahil sih. Kamu harus pakai sekitar 10 plunger dan narik semuanya bersamaan kalau mau buka pintu mobil yang kekunci. Jadi kalau tertarik nyoba, panggil dulu 9 orang temanmu ya. Waktu traveling ke daerah pedesaan, mungkin bakal ada kerikil-kerikil yang naik waktu kamu lewat. Ini nggak begitu bahaya dan mungkin kerusakannya nggak kelihatan. Tapi kalau diamati lagi, ada goresan-goresan di lampu depanmu. Kalau kamu berencana ngetrip lama dan tiba-tiba hujan di perjalanan,
Lampu depanmu bisa berembun karena goresan tadi. Untuk mencegahnya, dan kalau kamu belum sempat ke bengkel, coba pakai selotip bening. Selotip bakal mencegah kelembapan masuk dari celah dan lampu depanmu bakal bebas embun. Pengharum mobil tempel bukan pilihan terbaik buat mobil. Benda kecil ini punya komponen kimia aktif yang bisa bikin mobilmu wangi. Kalau mobilmu lama terparkir di bawah matahari dan komponen itu keluar, hal ini bisa merusak cat atau bikin kusam. Kalau dibiarkan lama, penguapan cairan ini bisa meninggalkan noda. Cat bakal pudar atau bahkan bergelombang. Kalau nggak mau itu terjadi, kamu bisa bikin pengharum sendiri. Masukkan baking soda ke stoples sampai setengah dan tambahkan 20 tetes minyak esensial favoritmu. Tutup toplesnya dan kocok merata. Lepaskan tutup toples dan buat cetakan di atas kertas tebal. Potong kertas dan buat lubang dengan paku kecil. Lalu tempelkan kertas itu di bibir toples. Kamu bisa simpan pengharum DIY ini di wadah gelas atau di bawah jok mobil. Kalau kamu terjebak lumpur, pasir, atau bahkan salju, jangan panik. Aturan ini bermanfaat di banyak situasi. Ingat, akan selalu ada jalan keluar. Ini juga berguna. Pertama-tama, coba beri ruang buat ban supaya bisa bermanuver. Gerakan setir ke kanan dan kiri buat ngebantu. Jalan pelan-pelan supaya dapat gesekan. Ubah manuver dari mundur ke maju dengan cepat, tapi jangan sampai lebih dari 8 kali, supaya mobil nggak rusak. Kempiskan ban, keluarkan udara sampai setengahnya untuk menambah area permukaan. Lalu, gali sedikit ruang di sekitar ban dan pakai dongkrak untuk mengangkat mobil, cabang, papan, atau bahkan karpet mobil, supaya terjadi gesekan. Kalau sudah berhasil keluar dari lumpur, jangan lupa isi lagi angin ban dan jalankan mobil perlahan supaya lumpur yang nempel bisa terlepas.